Perkenalkan, nama saya Gracia Lae, jurusan Pendidikan Sosiologi. Saya sedang berada di SMA 1 Negeri Tondano dengan bertujuan ingin mewawancarai salah satu guru. Saya Gracia Lae, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado, Pendidikan Sosiologi semester 6. Tujuan saya datang ke sini ingin mewawancarai dengan memenuhi tugas pengenalan lingkungan sekolah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan dampak positif yang dipergunakan media dalam pembelajaran. Positif dalam penggunaan media. Dampak positif yang dipergunakan media dalam pembelajaran. Anak bisa tahu. Contoh kalau misalnya masuk di Google ya, Google Chrome itu boleh dorong cari itu. Contoh saja waktu lalu penelitian sosial untuk kelas 10. Waktu itu suruh cari PowerPoint yang ada hubungan dengan itu penelitian sosial. Orang langsung search, orang download, orang langsung dapat, orang kirim lewat Drive itu ya, Google Drive. Kemudian dalam memberikan tugas kepada anak-anak, terlebih tugas kelompok, mereka lebih mudah mencari itu medianya lewat kelompok, tetapi orang pakai Google Drive. Jadi itu dia punya dampak, orang bisa memanfaatkan media itu dalam jaringan untuk pembelajaran satu. Terima kasih Ibu. Yang pertanyaan yang kedua, jelaskan hubungan antara tujuan pembelajaran dengan pemilihan media yang digunakan. Tujuan pembelajaran dengan media yang digunakan. Media yang digunakan bertujuan supaya anak-anak bisa memahami materi yang diberikan, supaya orang bisa belajar walaupun dalam pandemi. Iya, karena berkaitan dengan media yang kurang berikan bertujuan supaya memang anak-anak dalam masa pandemi ini mereka bisa belajar dengan pemilihan media, mereka bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti di sekolah tapi terbatas. Ya tuh. Ya, terima kasih. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, hal-hal apa saja yang harus diperhitungkan dalam memilih media pembelajaran? Contoh, kalau di sekolah ada wifi, kalau di rumah mungkin pas siswa terbatas. Jadi melihat itu, contoh saja tadi waktu ujian ada yang cuma langsung kirim di WA karena katanya yang masih gratis itu di WA. Tapi kalau untuk yang lain-lain enggak. Jadi yang harus diperhatikan itu ya biaya, data, kemudian jaringan juga, karena sama Bapak Ibu kalau di kampungnya Ibu jaringan yang kuat dikubur, jadi tuh anak-anak belajar dikubur. Ini perbalian yang Ibu ini ada, orang belajar kubur karena cari jaringan. Jadi itu yang harus orang perhatikan. Jadi kasih tugas pun kalau mau kasih waktu ke anak-anak itu ya bolehlah sampai jam 6 begitu. Orang bisa kasih waktu. Jadi itu waktu tidak panjang. Yang penting hari itu orang bisa selesaikan. Nggak bisa tuntut kalau 2 jam langsung 2 jam. 1 jam atau 1 jam setengah. Nggak langsung itu dituntut langsung. Jadi faktor-faktor itu yang harus perhatikan. Pertama nggak ada jaringan, baru data, kan nggak semua orang sama ekonomi. Ya kalau nggak pakai daring ya luring. Ya, juga anak-anak bisa langsung ke sini. Iya. Protokol kesehatan.
kasih banyak Ibu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Selamat siang. Siang.